Maka kalau kita bicara sejarah, negara yang berikan Panji ya atau Pataka itu pada saat itu hanya 3, yaitu TNI, Polri, dan Pramuka. Kemudian saya dipanggil beliau, diberitakan beliau untuk mencalonkan diri menjadi calon Kakwarnas dengan dasar beberapa Kakwarda itu menginginkan saya untuk mencalonkan diri sebagai Kakwarnas itu. Banyak ya pejabat-pejabat negara maupun pengusaha-pengusaha yang berhasil ya di Republik ini itu adalah latar belakangnya diawali dari Pramuka. Pramuka. Ya sebenarnya kalau latar belakang saya sendiri kan saya juga seorang pramuka ya. Terus kemudian pada saat itu karena ada keinginan dari beberapa Kwarda ya menginginkan saya untuk mencalonkan jadi Kakwarnas, dan itu disampaikan kepada Presiden yaitu Pak Jokowi pada saat itu. Kemudian saya dipanggil beliau, diperintahkan beliau untuk mencalonkan diri menjadi calon Kakwarnas dengan dasar beberapa Kakwarda itu menginginkan saya untuk mencalonkan diri sebagai Kakwarnas itu. Nah, itu dilaksanakan di Kendari kurang lebih bulan September 2018 ya. Ya pada saat itu saya terpilih ya sebagai Kakwarnas yang periode pertama. Kalau background saya jadi orang hukum atau polisi, tentunya kalau orang hukum itu kan harus taat patuh ya kepada aturan hukum. Nah itulah yang nanti saya terapkan di Pramuka ini, kita harus jadi manusia patuh akan hukum, tertib berarti kan. Nah begitu kalau saya pengalaman di BNN, saya turunkan juga generasi muda bahwasanya salah satu penghancuran negara melalui generasi muda adalah melalui narkotik. Nah karena saya mantan kepala BNN, saya turunkan itu juga pemahaman. Yang penting kan pemahaman pada generasi muda yang sekarang juga pemahaman itu tidak mudah ya, tapi dengan cara kita yang bisa sampai kepada generasi sekarang, ya kan? Nah itu yang kita lakukan. Nah kalau di Bulog, saya pengalaman di Bulog 5 tahun 7 bulan, itu justru juga bagus, ada ilmu-ilmu bagaimana sekarang program Presiden, masalah swasembada pangan, ketahanan pangan. Jadi saya menurunkan pada generasi muda ini bahwa pangan itu penting. Saya dikasih kesempatan, dikasih peluang, dikasih kesehatan. Untuk apa? Mengabdikan diri saya, menginvestasikan diri saya untuk generasi muda yang akan datang. Demi apa? Negara bangsa yang saya cintai ini. Next, yang memimpin negara ini anak-anak muda yang hebat-hebat gitu loh. Ya sesuai dengan cita-cita pejuang. Seperti sekarang kita berziarah itu nilai-nilai kita secara perjuangan ini ya, nilai-nilai pejuang-pejuang kita pada saat itu. Bagaimana dia berjuang demi Republik ini ya, mengorbankan jiwa raganya untuk Republik. Nah sekarang kita melanjutkan dengan mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan cita-cita pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Dan Pramuka itu kan dulunya terdiri jauh sebelum sekarang jadi Pramuka, itu adalah pandu-pandu. Dan mereka sudah banyak ya berperan aktif membangun negara ini, termasuk mereka sumbangsi kepada terlaksananya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah tahun 61 ini ya almarhum Bung Karno itu menyatukan pandu-pandu ini menjadi gerakan Pramuka.
Ya, Pamurukan pada Hamengkubuwono IX itu yang ditunjuk ya. Nah, ini dengan maksud jadikan satu kekuatan. Maka kalau kita bicara sejarah, negara yang berikan Panji ya atau Pataka itu pada satu hanya 3, yaitu TNI, Polri, dan Pramuka. Nah, itu sejarah ya. Dan itu berarti negara memang memerlukan kekuatan dan Pramuka sangat penting. Ya, karena Pramuka ini besar ya di Republik ini dan terbesar di dunia untuk Indonesia. Kurang lebih kekuatan kita, anggota kita itu 25 juta orang gitu ya. Nah, ini kan kita didik untuk generasi muda yang akan datang yang mengisi negara ini ke depan yang lebih baik, harus lebih baik. Ya, yang jelas pengaruh globalisasi ya, itu pasti ya, termasuk teknologi sekarang. Ya kan saya bilang, belum lagi kalau kita bicara bahaya pengaruh daripada narkotik tadi ya, itu kan penghancuran generasi secara masif dan pasti. Ya kita ikuti ya perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ya, dan bagaimana pola berpikirnya anak-anak zaman sekarang. Ya seperti saya mungkin sudah lewat ya. Tapi bagaimana saya harus mengetahui dan mengikuti perkembangan hari ini. Apa sih yang diinginkan oleh anak-anak generasi hari ini? Itu harus kita ikuti. Dengan kita ikuti perkembangan budaya, cara berpikirnya, dengan teknologinya. Tentunya ini juga materi-materi yang harus atau akan disampaikan harus sesuai dengan keinginan mereka. Yang jelas kalau yang generasi muda yang ikut pramuka sering saya sampaikan dan itu saya bilang banggalah kita yang jadi pramuka. Kita lihat dari apa? Karena apa? Pelatihan pendidikan pramukaan itu ya, yang anggota pramuka itu betul-betul dia membekali dia untuk hidup next ke depan ya. Dan banyak saya sampaikan banyak ya pejabat-pejabat negara maupun pengusaha-pengusaha yang berhasil ya di Republik ini itu adalah latar belakangnya diawali dari pramuka, orang-orang pramuka. Kenapa? Dia punya jiwa integritas, ya, dia punya semangat, ya kan? Dia punya jaya juang yang kuat. Itu tidak mengenal menyerah dan berinovasi. Ya kita selalu harus selaras ya, kita harus menyelaraskan dan kita harus selaras dengan program pemerintah. Karena kita generasi muda yang melanjutkan negara ini ke depan. Nah pramuka sekarang sudah jadi agen-agen itu sampai di seluruh Indonesia. Nah ini kita menyelaraskan dan selaras dengan program pemerintah. Itu salah satu contoh. Belum yang lain-lain. Kemampuan kita sebagai manusia yang terampil dalam menanggulangi bencana alam. Oke, sudah. Karena kita dengan Basarnas bekerja sama, dengan TNI kita sama, dengan Polri juga sama untuk melatih untuk keterampilan pramuka itu punya kemampuan dasar dalam penanggulangan bencana alam. Sukseskan perkemahan pramuka berkebutuhan khusus tingkat nasional. Terus sekarang pramuka itu kan adalah manusia Pancasila. Kalau lagunya aja kan sudah kami pramuka Indonesia manusia Pancasila. Memang iya, itu harus ditanamkan. Bagaimana kita sebagai manusia Pancasila itu. Nah itu yang ditanamkan. Jadi saya selalu berpesan khususnya yang di pramuka ya. Merdeka harus diisi dengan kemerdekaan kita yang berkualitas. Kelihatan dari segi pembangunan kualitas manusia. 2045 nanti generasi emas. Kita harus betul-betul bisa wujudkan generasi muda bahwa generasi kita itu benar-benar generasi emas gitu ya. Punya kualitas, punya integritas, ya kan? Kita wujudkan bahwa kita memang manusia kualitas, pandai. Ya, saya kembali lagi generasi itu kan ada masanya, ada orangnya ya, ada zamannya, oke? Tidak bisa saya samakan dengan zamannya saya pada generasi yang sekarang, pada anak-anak saya, cucu-cucu saya, nggak bisa, ya.
Tapi bagaimana kita membangun komitmen kepada generasi-generasi ini untuk bangsa negara kita yang ke depan lebih baik. Ya, ini kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ya, setiap tahun kita memperingati kemerdekaan itu ada peningkatannya. Ya, kemajuannya. Jadi semakin tahun semakin maju. Semakin generasi muda yang memimpin, negara ini semakin baik. Itu harus mutlak.